Teman-teman, open mainnet atau mainnet terbuka bukanlah sesuatu yang terjadi hanya dalam tempo semalam ya. Dimana kita semua nih pengen buru-buru bertukar dan memperdagangkan pi kita, mungkin merupiahkannya mungkin ya. Tapi open mainnet adalah sesuatu ketika lebih dari cukup pengembang utilitas datang dan membuat pi ini makin liquid, benar-benar makin mudah digunakan, makin banyak transaksi ekonomi yang berjalan menggunakan pi coin ini di ekosistem internal tentunya, baru open mainnet akan terlaksana. Nah teman-teman, jadi untuk saat ini kita buang jauh-jauh nih ya harapan bahwa open mainnet ini akan terjadi dalam waktu tempo dekat, karena itu pun memang tidak disentil sedikit pun oleh core team teman-teman. Ingat seperti yang dibilang tadi di awal, kata-katanya itu open mainnet ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam ya, dimana kita ini pasti akan buru-buru untuk bertukar memperdagangkan pi coin ini teman-teman ya. Jadi memang untuk saat ini kita lebih baik fokus saja dulu ke proses yang memang mainnet checklistnya itu harus kita penuhi dulu teman-teman ya. Dari poin 1 sampai 7 sampai 8 ini harus kita penuhi dulu, baru kita bisa berharap-harap akan open mainnet. Tetapi kalau masih banyak pionir yang memang belum menyelesaikan dan banyak terkendala di checklist mainnetnya ya, terutama di poin 7 sama di poin 7 gitu ya, si KYC-nya belum lolos, dan di poin 8 belum saldonya belum termigrate ya, itu pastilah untuk ke arah open mainnet masih jauh teman-teman ya. Jadi memang harapan kita semua bahwa memang mainnet checklist semua pionir ini bisa dibantu gitu ya, untuk yang belum lolos KYC bisa dipermudah dengan cepat lolos ke KYC-nya, kemudian yang belum dimigrate juga bisa secepatnya dimigrate. Jadi baru kalau ke arah KYC dan migrate-nya makin cepat, itu menurut saya ke arah open mainnet akan semakin dekat ya. Tapi memang seperti di awal tadi dikatakan bahwa open mainnet ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam gitu ya. Anda bayangkan kalau open mainnet terjadi hari kemarin aja tanggal 28 Juni ya, mungkin bukan banyak lagi, mungkin sebagian besar pionir yang sudah migrate akan buru-buru menjual pi coin mereka ya. Lagi mungkin melihat nilai koin pi-nya yang cukup lumayan tinggi ya, kemungkinan besar mungkin kebanyakan orang akan segera buru-buru memperdagangkan dan mungkin menjual ya koin pi mereka, sehingga visi misi dari Pi Network menggunakan pi coin ini sebagai mata uang akhirnya belok gitu ya, karena orang-orang justru menjual koin pi ini hanya sebagai aset, buru-buru mereka jual karena sudah open mainnet tadi ya. Jadi memang teman, intinya kita ambil positifnya saja ya, kenapa belum open mainnet. Saya yakin core team pun memberikan lebih banyak kesempatan waktu untuk kita memperbaiki kendala nih, terutama yang di lolos KYC, yang belum lolos KYC, dan kendala yang kedua di migrate. Karena itu tadi poin yang memang secara tertulis dituliskan di white papernya, itu prasyarat menuju open mainnet makin dekat itu tadi teman-teman ya. 1, yang lolos KYC makin banyak. 2, saldo yang termigrate makin banyak pula, dan utilities makin berkembang, makin bertambah, makin siap. Jadi ya itu, kita ambil positifnya saja, kita fokus aja ke 3 poin tadi. Kita bantu nih sesama pionir yang memang belum bisa lolos KYC, tolong validator tolong dibantu kendalanya di mana, dan juga bagi yang sudah lolos tapi belum termigrate juga ya, mungkin kalau ada yang bisa bantu gitu ya, gimana caranya supaya yang lolos KYC ini cepat-cepat bisa dimigrate gitu ya koinnya. Jadi teman-teman, bagi yang masih yakin akan Pi Network ini silahkan berkontribusi terus ya. Salam putih, salam pionir. Dan toh bagi kalian yang sudah kecewa dan ingin meninggalkan project ini ya silahkan, tidak ada paksaan ya. Kalian tinggal uninstall dan lupakan, sesimpel itu. Intinya kalau ada rezeki ya mudah-mudahan jadi rezeki kita semua. Kalau memang toh tidak jadi sesuatu ya, kita tidak usah merasa ditipu atau dibohongi, namanya juga usaha gitu ya, ada pengorbanan kalau gagal
yaitu resiko. Dan kalau menurut saya ini belum gagal karena belum berhenti gitu ya. Kalau sudah berhenti total baru itu namanya gagal ya. Sekian teman, mudah-mudahan ini memotivasi kita semua untuk terus berkontribusi, karena kalau saya sih masih terus yakin ya, walaupun memang agak sedikit menahan kekecewaan belum adanya open mainnet, dan saya sudah hampir 4 bulan nih, menjelang 4 bulan belum juga koinnya bisa dimigrasi ya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan walaupun open mainnet kelihatannya masih jauh, tapi mudah-mudahan saya doakan kita semua segera lolos KYC dan segera bisa dimigrate koinnya. Walaupun belum open mainnet, toh nanti koinnya kan bisa digunakan untuk transaksi peer to peer. Ingat, itu diperbolehkan ya, transaksi peer to peer dengan produk, barang atau jasa yang memang diperbolehkan untuk kita bertransaksi di ekosistem internal. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.